Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini. Reza Reho, terima kasih telah berkunjung dan menonton di channel saya. Dimanapun kawan-kawan pada saat ini, semoga diberkati dan usahanya lancar ya guys ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dunia satpam atau banyak kawan-kawan yang sering menanyakan, Bang, ceritakan kisah horor di tempat penjagaan yang pernah kamu alami. Dan banyak juga yang berkomentar, apa saja sih gangguan ketika atau istilahnya apakah ada makhluk-makhluk segala macam begila yang tidak setara dengan manusia. Apakah pernah terjadi atau gimana? Jadi di sini saya akan menceritakan guys. Mungkin ini nggak seram-seram kali, tetapi ya ini yang pernah saya alami atau yang bisa kita bilang bahwasanya ini adalah sebuah kisah horor di mana kita menemukan atau yang pernah saya rasakan selama menjadi satpam guys. Disinilah saya akan menceritakan. Semoga tidak menakutkan ya guys ya. Seorang satpam atau security pasti mempunyai pengalaman masing-masing mengenai yang namanya kejadian-kejadian di tempat penjagaan. Yang dimana sering terjadi ini pada penjagaan malam hari guys. Dimana tadi saya mengatakan bahwasanya security atau satpam yang bertugas di tempatnya masing-masing pasti mempunyai cerita yang horor di suatu tempat kejadian yang dia jaga. Jadi di sini saya akan membahas dan bercerita kepada kawan-kawan semuanya yang pernah saya alami ketika saya atau saya telah mendapatkan cerita atau pernah merasakan yang namanya mengenai dunia horor ini guys di tempat penjagaan saya. Jadi langsung saja kita akan membahas di video ini guys. Pada tahun 2022 lalu, saya bekerja atau tugas di tempat yang namanya kawasan perumahan guys. Yang dimana kawasan perumahan ini sempat atau pernah saya ceritakan, di sana saya juga pernah melakukan kegiatan penangkapan maling guys ya. Jadi lokasi yang sama dan tempat kawasan yang sama juga guys. Lokasi atau kawasan perumahan ini memang isinya atau di dalam kawasan tersebut perumahan-perumahan elit guys, yang besar kayak gitu, orang yang mewah, orang yang punya perusahaan-perusahaan terbesar guys. Jadi disitulah saya berjaga kemarin dan dinas, dan di lokasi tersebut sebelum ada perumahan-perumahan itu adalah kawasan hutan guys, atau kawasan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar, ada rawa-rawa segala macam gitu guys. Yang pentingnya dimulai dari nol pembangunan perumahan tersebut. Karena saya dinas atau tugas kurang lebih 2 tahun guys di kawasan perumahan tersebut, dan posisi saya pada saat itu kemarin diangkat sebagai personil security yang melakukan kegiatan patroli di grup kami itu kemarin. Jadi saya yang melakukan patroli, saya yang melakukan pembackupan gitu, seperti misalnya ada masalah di lapangan kepada personil lain ketika shift kami jaga, jadi saya datang untuk menghadap itu. Jadi otomatis tugas saya pada saat itu melakukan kegiatan atau mengontrol daerah-daerah kawasan penjagaan guys, dan sering uh, pergi ke pos ini, pergi ke pos ini, ke sana lah, ke sini lah. Jadi kemarin itulah tugas saya guys di kawasan perumahan tersebut kemarin. Kejadian yang pernah saya alami ini nanti guys, bukan hanya saya yang pernah merasakan atau pernah kejadian, tetapi banyak orang atau tamu yang berkunjung di kawasan perumahan yang kami jaga ini pernah terjadi seperti yang saya rasakan ini. Kisaran pukul setengah 3 pagi guys, atau pada malam hari, saya melakukan tugas seperti biasa, melakukan kegiatan patroli dan mengontrol kawasan yang kami jaga ketika shift kami masuk guys. Dan pada saat itu, di mana saya berposisi atau saya standby di kawasan ruko guys, dikarenakan lokasi ini, kawasan perumahan ini ada rukonya dan ada di belakangnya perumahan ya. Mungkin rata-rata di beberapa daerah rata-rata begitu, ruko di bagian depan dan perumahan di bagian kawasan belakang guys ya. Nah, jadi kemarin itu saya standby-nya di kawasan rukonya guys, dikarenakan saya seorang satpam atau yang melakukan kontrol area tiap jam di situ. Jadi otomatis saya standby di depan ruko guys. Dan pada saat itu saya melakukan kegiatan patroli, dikarenakan di sana kita melakukan kegiatan patroli sekali 1 jam. Jadi kita mengelilingi kawasan yang kita jaga pada malam hari itu, dan jarak antara
pos penjagaan saya dengan pos rekan lainnya kisaran 500 sampai 600 meter guys. Pada saat itu saya melakukan kegiatan patroli yang dimana jarak tempuhnya kurang lebih dari pos saya ke pos personil lainnya kisaran 500 meter guys. Jadi saya membawa perlengkapan saya, senter, serta borgol dan tongkat guys untuk kelengkapan melakukan kegiatan patroli pada malam hari itu. Saya berangkat setengah 3 subuh atau setengah 3 pagi menuju ke kawasan perumahan. Dikarenakan saya di bagian ruko depan, jadi otomatis saya harus masuk dulu melewati pos perumahan guys. Jadi antara dimana saya standby menuju ke pos utama atau pos memasuki perumahan tersebut itu tidak ada lampu, atau maksud saya ini tidak ada lampu jalan tetapi ada lampu ruko seperti ini. Itu pun nggak semua lampu ruko nyala, palingan kisaran 1 sampai 2, dan ada juga simpang-simpang sebelum sampai di lokasi pos utama penjagaan personil lainnya. Pada saat itu saya berangkat setengah 3 pagi subuh, dan anehnya guys, saya sampai setengah 4 subuh guys, bayangkan itu. Atau itu pun setengah 4 subuh itu saya masih di lokasi yang sama selama saya melakukan kegiatan patroli dari setengah 3 pagi itu guys. Saya hanya melakukan di bagian depan ruko itu aja, atau yang dimana jaraknya dari pos penjagaan saya itu 600 meter atau 500 meter dari pos penjagaan pos utamanya personil memasuki kawasan perumahan tersebut guys. Saya tidak sadar guys, saya keliling-keliling saja di kawasan itu, atau bisa dibilang saya bolak-balik dari kawasan pos saya di antara jalan sebelum sampai di kawasan perumahan tersebut atau tempat pos utama tersebut. Jadi saya hanya keliling-keliling di kawasan tersebut. Di saat itu saya tidak sadar guys, saya tidak sadar pada saat itu ya. Yang membuat saya sadar pada saat itu guys, yaitu alarm, yang dimana alarm saya buat setengah-setengah, misalnya setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Dikarenakan saya melakukan kegiatan patroli bukan di jam yang genap tapi ganjil ya, atau sebelum jam 3, sebelum jam 4 saya melakukan kegiatan patroli. Pada saat itu alarm saya bunyi guys, itu sudah setengah 4 pagi. Jadi saya baru sadar kenapa handphone saya berbunyi. Ternyata jam yang dimana saya mulai patroli tadi setengah 3 pagi, saya masih belum memasuki kawasan pos utama penjagaan tersebut guys. Itulah yang membuat saya sadar. Di saat alarm HP saya bunyi, jadi saya langsung ngambil. Itu posisi saya masih di atas motor, dan saya berhentiin dulu motor saya pada situ. Saya lihat jam, aduh sudah setengah 4 pagi guys. Itu guys, di tempat lokasi yang dimana saya patroli itu, saya sudah keliling atau berputar-putar di dalam itu kurang lebih 1 jam guys. Disitulah saya baru sadar, aduh apalah yang terjadi pada saat ini. Kenapa pikiran saya kosong? Kenapa saya tidak sadar dari tadi bahwasanya saya hanya di sini-sini saja? Itulah yang membuat saya kemarin sampai pucat, sampai hilang darah gitu guys. Takut gitu. Barulah saya sadar guys, setengah 4. Lalu saya berdoa dalam hati. Lalu saya datang ke pos utama memasuki kawasan perumahan tersebut. Lalu saya di situ langsung diam guys, langsung memparkirkan motor, langsung duduk di tempat pos penjagaan kawasan utama tersebut. Jadi saya diam dan termenung pada saat itu guys. Kenapa bisa terjadi? Pada saat itu kawan-kawan personil lainnya menanyakan kepada saya, kenapa, apa yang terjadi? Maksudnya kenapa diam aja, tiba-tiba datang langsung diam. Barulah saya menenangkan diri guys, barulah saya berdoa. Setelah itu saya ceritakan kepada rekan-rekan lainnya bahwasanya inilah yang terjadi pada saya saat ini. Jadi pada saat itu guys, saya sampai pucat gitu dikarenakan saya baru sadar saya sudah ada di motor kurang lebih 1 jam hanya berputar-putar atau mengelilingi antara 500 meter sampai 600 meter itu guys. Bayangkan itu. Dan pada keesokan harinya kisaran jam 9 pagi, karena kan saya pulang jam 8 pagi kemarin itu, atau shift kami pulang jam 8 pagi. Jadi jam 9 pagi itu saya merasakan tidak enak badan guys. Dan pada saat itu disitulah saya mulai demam dan merasakan badan panas dingin.
Dan saya kemarin itu meminta bantuan kepada kawan satu kos itu untuk membeli obat. Baru saya telepon orang tua di kampung bahwasanya itulah yang saya alami. Dan setelah saya diberikan obat segala macam, akhirnya sembuh juga guys. Jadi kejadian yang pernah saya alami ini guys, bukan hanya saya yang merasakan atau yang pernah mengalami hal seperti ini ketika melakukan kegiatan atau memasuki kawasan perumahan tersebut pada malam hari. Banyak seperti Gojek dan Maxim ketika mereka mengantar makanan pesanan melalui Grab gitu guys. Jadi mereka menceritakan juga kepada kami, Bang, kenapa lama kali ya kami sampai di sini Bang? Padahal dari tadi kami di sini putar-putar gitu atau bolak-balik gini lah. Udah berapa menit di sini kami di perjalanan belum sampai-sampai juga. Jadi sama hal yang kami rasakan itu guys. Dan istilahnya di situ ketika kita jaga malam atau melewati malam hari itu, pemikiran kita jangan kosong guys, jangan kosong, tetapi berdoalah ketika melewati di jalan yang gelap. Dan jangan pernah uh, berpikiran kosong, jangan uh, lemah, dan jangan merasa takut guys, tetapi kita harus berdoa ketika kita melewati jalan-jalan atau kawasan yang baru kita masuki. Dan mungkin saya sudah lama berjaga di situ, tetapi dikarenakan mungkin juga waktu mereka atau pengunjung tersebut waktunya tiba di situ juga, ya mungkinlah kami bertemu atau berjumpa pada saat itu guys. Tetapi ya sampai saat ini puji Tuhan saya sehat selalu dan tidak ada hal-hal yang menakutkan atau efek dari masalah yang pernah saya alami itu guys. Puji Tuhan sampai saat ini aman-aman saja guys. Oke guys, demikian video yang kita bahas kali ini. Dan buat kawan-kawan yang sering menanyakan, Bang ceritakan kisah horor yang pernah kamu alami ketika jaga atau dinas selama menjadi security. Jadi inilah salah satu kisah horor atau kisah yang pernah saya alami ketika atau selama saya menjadi security. Dan masih banyak lagi mengenai kisah-kisah yang pernah saya alami ini guys. Dan mungkin kedepannya saya akan menceritakan kepada kawan-kawan semuanya mengenai yang saya alami guys. Oke guys, demikian saya dari Kepulauan Riau. Salam sehat. Bravo.